Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada hari ini kita kembali belajar online di rumah. Siapkan buku pelajarannya serta alat tulisnya. Marilah kita sama-sama membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran awal dari awal sampai akhir kita dapat berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalian bisa dilihat di halaman 168. Bisa dilihat di halaman 168. Di sini ada cara membuat permen sehat. Ya. Kenapa disebutnya permen sehat? Karena di sini di bahan-bahan di sini menggunakan bahan yang sehat atau tidak dengan bahan buatan. Contohnya pemanis buatan, ya, dan yang lainnya. Nah, permen sehat dapat juga disebut gulali sehat, ya, atau gulali. Gulali adalah salah satu jajanan tradisional khas Indonesia yang cukup populer pada masanya. Nah, kalau dulu banyak sekali yang jualan gulali, kalau sekarang mulai sedikit ya permen-permen seperti gulali itu. Nah, rasanya manis dan warnanya juga menarik sehingga banyak disukai anak-anak. Nah, alat-alat untuk membuat gulali, alat dan bahan yang untuk menggunakan gulali ini 1,5 kilogram gula Jawa yang sudah dihaluskan, 250 ml air matang, 3 pewarna makanan, 4 tusuk sate, yang kelima kacang tanah potong kecil-kecil. Nah, ketika sudah semua dimasukkan, nah, cara membuatnya ialah nyalakan kompor. Yang pertama itu kita harus menyalakan kompor dengan air yang sedang, ya. Lalu masukkan gula Jawa dan air ke dalam wajan. Ya, sudah siapkan wajannya, masukkan gula Jawa dan air ke dalam wajan, lalu diaduk hingga gula tercampur dengan rata. Nah, saat gula tercampur hingga rata, nah di sini ada namanya proses perubahan wujud. Proses perubahan wujud apa yang terjadi di sini? Nah, kalian pasti tahu. Perubahan wujud dari gula Jawa, ya, yang diaduk hingga rata sehingga berubah menjadi cair. Berarti perubahan wujud yang terjadi ini benda padat berubah menjadi cair. Lalu ditambahkan pewarna dalam campuran jika diperlukan. Nah, kemudian aduk adonan hingga mendidih. Di sini aduk adonan hingga mendidih. Nah, di sini terjadi juga perubahan wujud benda. Apa yang terjadi di sini? Ya, coba apa yang terjadi di sini kalian tebak. Dari air yang dipanaskan menjadi mendidih, terjadilah namanya penguapan, ya, penguapan air yang mendidih nih, keluar uap-uap air, ya, uap air yang keluar, yang terus karena air tersebut terus dimasak, nah keluarlah uap air terus sampai lalu dimasukin potongan-potongan kacang. Nah, kacang-kacang kecil diaduk, disatukan, dimasukkan kacang kecil, diaduk terus sampai airnya sudah berkurang. Nah, sampai airnya sudah berkurang, kok bisa ya? Airnya yang awalnya banyak berubah menjadi lebih sedikit. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya namanya penguapan pada air tersebut. Ya. Lalu angkat wajan tersebut, lalu diangkat sehingga adonan mulai mengental. Nah, di sini juga ada yang terjadi namanya. Angkat wajan tersebut lalu diangkat sehingga adonan mengental. Nah, atau
ternyata di sini juga ada terjadi perubahan wujud. Setelah adonan sudah diamkan beberapa saat hingga suhu air tersebut menjadi lebih dingin, ya, suhunya lebih rendah. Nah, lalu didiamkan. Ini ada namanya proses pembekuan, oke? Ya, proses pembekuan di sini. Sehingga dia berubah dari awalnya cair berubah menjadi benda yang lebih padat. Jika sudah mengental, lalu celupkan tusuk sate di dalamnya, lalu ambil permen menjadi bentuk yang kamu sukai. Nah, di situ terjadilah proses itu, ya, proses perubahan wujud benda yang terjadi pada permen. Nah, coba kalian tulis yang tadi sedikit Bapak kasih tahu, ya. Yang tadi Bapak kasih tahu, Bapak jelaskan di halaman 169, tulis peristiwanya. Contohnya, masukkan gula Jawa dan air ke dalam wajan, lalu diaduk hingga rata. Itu peristiwa yang terjadi. Perubahan wujud yang terjadinya apa? Perubahan wujud yang terjadinya ialah dari benda padat berubah menjadi benda cair. Nah, kalian coba rangkai kata-katanya biar bagus, sehingga mudah kalian pahami dan mudah kalian baca kembali, ya. Nah, mungkin untuk pelajaran kali ini bahasa Indonesia cukup sekian, ya. Nah, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Oke.